Oke, jadi kali ini gue akan ngebahas CTF challenge dari Confess yang ke-15. Gue ngambil yang tipenya web exploitation. Di sini udah gue solve semua. Kita mulai dari yang poin terkecil, yaitu Confess. Deskripsinya adalah obligatory paste bin clone. But people said that Python is so slow, so I made the output in C. Now it is blazingly fast. Oke, kita langsung buka aja. Oke, di sini kita bisa create konten. Contohnya kita create sini, dan ini adalah ID-nya. Kita bisa lihat trafficnya. Oke, error accurate not found. Oke, di sini ada hint yang diberikan. Hintnya adalah comment ls, ID, dan flag asterisk. Jadi dia akan ngelis file B1 sekian dan file yang dimulai dengan flag. Kalau kita lihat di sini, pertama ada B1 sekian, flag, dan ada flag.txt. Kita coba akses flag.txt. Kalian bisa lihat di sini ID-nya ini tidak ada txt, tetapi dia ke save-nya dalam extension txt. Berarti di sini untuk txt-nya sudah otomatis ditambahkan oleh server. Kita coba akses flag, dan hasilnya adalah seperti ini. Tujuan dari kita adalah mengakses flag ini, tetapi karena si server sudah mendefinisikan txt-nya otomatis, kemungkinan kita harus membypass sistem tersebut. Nah, jika kalian lihat di sini input outputnya dibuat dalam C language ya, dimana di C language itu sudah terkenal sekali full yang namanya null bytes. Di sini kalian bisa langsung kirimkan null bytes. Oke, dan dia langsung ngambil file dari flag ini. Jadi nanti di dalam servernya dia akan jadi seperti ini, flag nullbytes.txt. Nah, karena C dan tidak ada sanitize lagi, dia akan ngedetect ini nullbyte dan akan error. Jadi yang diambil flagnya aja. Maka si server akan mengambil konten dari file flag. Oke. Lanjut, yang kedua adalah read around. Only txt files allowed. Okay, people say the framework adds a lot of overhead, thus making it slow. So now I've written the entire stack myself. What about now? I remove the C dependency top. Okay, kita di sini dikasih attachment shell zip. Gue udah download, dia ada di sini, read around. Okay, ini adalah main scriptnya. Ngambil dari reader server. Kita hapus dulu. Oke. Jadi ini reader servernya. Pertama dia akan parse request HTTP-nya. Dia akan parsing header. Lalu dia akan ngecek metode requestnya apa, get atau post. Jika get, dia akan langsung return requestnya tanpa argumen ketiga. Dan jika metode, maka dia akan menjalankan logika tersisanya. Pertama content length, dia akan mengambil content length-nya. Jika content length-nya kurang atau sama dengan dari 0, dia akan nge-raise langsung invalid content length. Itu seterusnya. Dan di sini ada body parameter ya, fname sama dengan slash. Oke, kita coba dulu, kita build flag.txt. Oke, di dockernya kita bisa lihat di sini dia akan nge-copy flag lalu dimasukkan flagnya itu ke dalam rootnya. Jadi
direktorinya ada di rootnya gitu. Sedangkan jika kita passing flag.txt ini, dia akan mengambil dari folder ini. Nah, kita harus makanya di sini dia jika fname sama dengan /flag.txt, dia akan langsung respon can do that. Oke. Baru dia akan manggil list file. Kita bisa lihat root list filenya seperti ini. Kalau ada request data dan request datanya nggak start with fname, dia akan langsung malformat request, lalu dia akan nge-split sama dengan dari requestnya, lalu memanggil fungsi get files list. Oh, bukan get content kalau ada. Oke, kita lihat utility-nya. Ini untuk get content-nya. Jika fname ends with txt, berarti untuk fname kita harus berakhiran dengan .txt dan not check. Di sini string ASCII lowercase dot atau slash, berarti karakter yang bisa kita input adalah ASCII lowercase, titik, dan slash. Nah, di sini ada tidak boleh ada titik-titik slash, berarti kita tidak bisa menggunakan titik-titik slash ke dalam payloadnya. Oke. Nah, untuk fullnya ini ada di parsing header ya. Kalian bisa lihat di sini. Mana tadi? Oke. Kita post flag.txt. Sebelumnya gue mau jalanin dulu di lokal biar kalian bisa lihat di mana sih letak fullnya. Oke, kita coba kirimkan requestnya ke repeater. Kalian bisa lihat di sini requestnya adalah fname sama dengan flag. Kita coba ubah content length-nya. Content length kita 5. Kalau 5 tidak bisa, kita coba 13. Nah, jika kita gunakan content length 13 ini, dia ada karakter yang truncated, ada yang kepotong. Jadi jika kita update lagi misal 10, dia akan kepotong lagi. Nah, jadi flagnya payload itu sangat sederhana. Karena dia akan membaca dari belakang, kan di sini kita bisa tambahkan lagi fname lagi. Dan kita cari di sini kita tambahkan slash. Nah, maka hasilnya adalah fname dash flag. Di parser requestnya dia akan ngebaca dari depan fname sama dengan slash atau tidak. Karena kita taruhnya di sini f, maka dia dia tidak akan ke trigger, maka dia akan akan pas lah fungsinya. Jika kita tambahin di sini, can do that. Tapi karena di sini adalah f bukan slash, maka dia akan pas. Nah, setelah itu baru dia akan ngeparsing dari content length-nya. Di sini karena kita definisikan content length-nya 15, dia akan ngambil 15 digit dari belakang sampai sini, lalu dipassing lagi ke data. Sedangkan di get content ini tidak ada validasi yang ngecek apakah start with slash atau tidak. Jadi begitu bugnya. Ini karena lokal fake flag, kita coba running di hostnya 15. Kita matikan update content length-nya. Oke, jadi ini adalah flagnya.
Oke, selanjutnya index php.ts. Oke, kita diberikan script juga index php.ts. Kita langsung buka aja scriptnya. Di sini ada hint, just because it's not showing doesn't mean you can trigger it. Oke, jadi kita bisa lihat dulu. Ini oke. Jadi dia ada dua buah fungsi. Yang pertama adalah new question dan answer question. Nah, untuk new question dia akan memasukkan ke dalam database. Untuk answer question di sini ada SQL injection. Kalian bisa lihat di sini tidak ada escape lagi. Kita bisa menyisipkan SQL injection ke dalam fungsi answer question. Tetapi di page layoutnya dia tidak menggunakan fungsi ini sama sekali. Fungsi yang digunakan hanya mana ya? Hanya new question. Jadi fungsi answer question ini tidak digunakan di dalam front end, tetapi ada di dalam action. Nah, jika kalian lihat di sini, oke, untuk flagnya bisa ke show jika flag row-nya itu bukan undefined dan UID length-nya sama dengan 32. Jadi dia akan mencari flag owner dengan UID. UID ini adalah cookies yang akan kita request. Nah, ini adalah UID-nya. Jika UID ini ada di dalam flag owner, maka flagnya akan muncul di dalam sini. Nah, kita bisa inject SQL-nya ke dalam fungsi ini, tetapi kita harus cari tahu dulu bagaimana cara men-trigger fungsi tersebut. Karena kita trigger dulu fungsi ask question-nya. Di sini hanya seperti ini, bla 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 dengan post body array. Nah, di sini adalah next action. Ini adalah action dari fungsi tersebut. Jika kita cari di sini, dia ada di chunk pack-nya, dan di sini ini adalah fungsi dari ask question tersebut, new question. Nah, di bawahnya ada lagi nih 78 bla bla bla, dan ini adalah fungsi dari answer question. Kalian bisa lihat di sini untuk new question dia hanya memiliki satu parameter, dan answer question dia memiliki dua parameter. Yang pertama answernya, yang kedua adalah stringnya. Oke, di sini kalian bisa ganti next actionnya, dan kalian tambahkan lagi parameter yang kedua, argumen yang kedua. Ini adalah ID. Oke, kita coba cek ini ID kita. Kalian bisa lihat di sini answernya masih 0. Ketika kita request, answernya menjadi blank. Nah, di sini kita bisa langsung inject SQL injection-nya di dalam parameter, di dalam argumen yang kedua ini. Oke, karena di sini dia pakai double quote, kita bisa masukkan double quote di sini. Baru kita tambahkan payload-nya. Kita harus memiliki UID, kita harus tersedia di dalam table flag owner tersebut. Flag owner ada di page. Oh, bukan ini. Sorry. Ada di page.
di dalam flag owner. Berarti kita di sini tinggal masukkan insert into flag owner. Nah, kalian bisa lihat dulu di DB-nya untuk flag owner, table flag owner itu hanya memiliki UID. Values-nya berarti hanya satu. Ini kita masukkan UID kita. Lalu kita komen. Dan hasilnya adalah oke. Kita coba refresh. Dan congratulations, here is the flag. Oke. Next. Dan terakhir adalah noob grammar. Oke, untuk noob grammar kita langsung buka. Dan ini untuk source code dari noob grammar. Dan tidak ada hint sama sekali. Oke, untuk noob grammar di sini dia ada dua service yang berjalan, yaitu backend dan frontend. Tetapi di servernya berjalan di port yang sama. Kita coba request dulu, kita masukkan node kita, dan ini untuk mengaksesnya. Dan ini hanya sekali akses dia akan ke destroy. Oke, kalian bisa lihat di sini. Kita cek dulu file backendnya. Oke, ini kita hapus dulu. Ini ada pet API brief. Ada. Ini, aduh, gue belum bersih-bersih. Nah, untuk endpoint API /brief dengan request post, dia akan menjalankan requestnya lalu akan memasukkan nodesnya ke dalam array yang telah disediakan. Nah, di sini ada endpoint API admin only untuk kita bisa melihat semua post. Di sini kita tujuannya adalah mengakses data tersebut yang ada di admin nodes. Nah, untuk admin nodes kita memerlukan secret dan JSON web token. Oke, untuk front endnya kita bisa gunakan sebagai leaks informationnya. Jika kalian lihat di sini, dia menggunakan authorization header 99524.350. Dan kita tidak tahu secretnya, karena untuk yang brief ini dia menggunakan message, tapi yang admin only dia menggunakan secret dari sini, bukan yang message. Oke. Pertama-tama kita cari tahu dulu secret dan message itu apa di dalam front endnya. Kalian bisa cari di chunknya lagi. Kalian bisa cari di scriptnya, di source-nya. Oke, ini udah tersedia. Dia akan nge-fetch ke API brief dengan authorization fungsi sebagai berikut: tulisan parser in 9 bla bla dan once read delete permanently. Nah, jika kalian lihat di front end, di source front end-nya, ini adalah scriptnya. Authorization ini adalah request profile message, dan fungsi request profile ini adalah dia akan parsing menggunakan secret. Jadi kita bisa tahu ini adalah message dan ini adalah secretnya. Oke. Selanjutnya kita sudah memiliki secret key-nya. Di sini kita bisa langsung cek ke node API brief. Kita tambahkan
authorization di sini yang di priv bukan segitu, kita di priv itu ada 9952. Oke, not found. Sedangkan di admin only dia adalah yang tadi. Oke, di sini error karena di endpoint admin only, di admin only kita memerlukan JSON Web Token ya. Nah, di sini ada middleware yang akan mengecek JSON Web Token. Jadi get JWT token ini ada di header dengan key XJWT token. Oke, kita di sini masukkan coba dengan JWT asal saja. Oke, hasilnya ada invalid JWT karena secretnya adalah salah. Nah, pas kalian cek middleware-nya, dia akan decoding JWT-nya menggunakan secret key, tetapi algoritmanya di sini diambil dari header. Nah, ini adalah tipe serangan algoritma JWT, maka kalian bisa langsung mengganti algoritmanya menggunakan none. Dan jika algoritmanya non, kita di sini tidak memerlukan signature lagi, kalian bisa hapus, tapi jangan lupa tetap tambahkan titik. Dia hasilnya sudah bukan invalid JWT lagi, karena di dalam JWT-nya kita harus memiliki payload sebagai berikut. User is adminnya true dan granted authority-nya adalah all. Oke, di sini kalian langsung ganti aja, tambahkan is adminnya adalah true dan granted authority nya adalah all. Oke, kita coba. Oke, kita sudah berhasil mengakses pet admin only nya. Di sini kita tinggal cari ID yang benar, dan ID yang benar adalah 1 dengan flag confess next JS ay. Oke, ini itu aja untuk video gue kali ini. Jangan lupa like, follow, share, dan subscribe. Thank you.